Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Eko Ompong di dalam agenda Mari Membahas Buku Teater atau Mabuk Teater episode 3. Sebelum kita membahas buku, akan saya jelaskan sedikit bahwa acara ini tidak dalam rangka jual beli buku. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya di mana membeli buku, ya mendingan teman-teman cari saja di Google, karena banyak buku yang saya miliki itu juga membelinya secara online, dan tidak harus buku yang baru ya. Kalau di online bisa saja kita mendapat buku bekas atau second, karena yang terpenting kan isinya. Dan dari beberapa buku yang dibahas mungkin sudah tidak lagi terbit. Jadi kalau kita mencarinya di Google, mungkin ada teman-teman yang bersedia atau memiliki buku atau koleksi dari buku-buku itu yang bisa dijual. Jadi sekali lagi, ini bukan channel untuk jual beli buku, tapi ini adalah channel untuk belajar bersama tentang teater melalui sebuah buku, kira-kira begitu. Untuk episode 3 ini kita akan sedikit membahas bukunya Pak Harimawan, Dramaturgi. Ini buku yang legend, klasik, karena dulu sewaktu saya belajar teater pertama kali di ISI Yogyakarta, buku ini menjadi acuan pokok. Dan perlu teman-teman ketahui, buku yang ada di tangan saya ini juga bukan buku yang baru ya, karena dulu saya pernah punya buku ini kemudian hilang, lalu istri saya mencoba mencarikan buku ini melalui online, dan akhirnya ada seseorang yang berniat menjualnya, lalu dibeli oleh istri saya, dan ketika dikirim sampai di rumah, saya buka, ternyata prank, artinya buku ini sampulnya berwarna, tetapi di dalamnya ternyata fotokopi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau membeli online itu, kadang-kadang banyak yang menipu, menjual buku dengan sampul yang kelihatannya menarik, asli, tapi ternyata di dalamnya fotokopian. Buku dramaturgi ini diterbitkan oleh PT Remaja Rusda Karya Bandung, dan yang ada di tangan saya ini adalah terbitan tahun 1986. Buku ini terdiri dari kira-kira sekitar berapa ini ya? 21 bab. Bab pertama, beberapa pengertian. Di dalamnya ada arti dramaturgi, komedi dan tragedi, arti drama, arti teater, drama, sandiwara, tonel, formula dramaturgi, itu di bab 1. Di bab 2 ada sejarah teater di Indonesia, sejarah naskah dan pentas, segi bahasa, segi ideologi, drama kini, bentuk teater. Bab 3 ada masalah dramaturgi. Masalah dramaturgi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah drama dan konflik manusia. Yang kedua adalah drama dan pengarang. Yang ketiga adalah konstruksi dramatik. Bab 4 ada seni berperan yang secara khusus membahas tentang Richard Boleslavski, muridnya Stanislavski. Bab 5 adalah masalah permainan. Ada unsur permainan dalam drama, psikodrama dan psikologi pemain drama, permainan sebagai pembebasan, pembinaan watak permainan, aktor sebagai pencipta. Bab 6 ada kesanggupan kata, bab 7 sutradara, bab 8 ikhtisar sejarah pementasan lakon, bab 9 arsitektur teater, bab 10 dekorasi, bab 11 komposisi pentas, bab 12 tata pakaian, bab 13 tata rias, bab 14 tata sinar atau lighting, bab 15 tata bunyi, bab 16 ilmiah teater, bab 17 kreativitas, bab 18 penonton, bab 19 usaha teater, ini lebih kepada manajemen ya, bab 20 hak cipta, bab 21 teater daerah. Nah, kira-kira itu isi dari buku dramaturgi karangan Pak Harimawan ini. Secara khusus, saya akan mencoba membahas tentang ikhtisar sejarah pementasan lakon yang ada di bab 8 dan ilmiah teater yang ada di bab 16. Kita mulai dari ikhtisar sejarah pementasan lakon.
Di sini ada di halaman 80. Kita buka, oke. Di dalam ikhtisar sejarah pementasan lakon ini, Pak Harimawan sedikit menguraikan tentang teater di zaman Yunani dan Romawi, zaman pertengahan, commedia dell'arte, zaman Elizabeth, teater klasik, romantik, realisme, ekspresionisme, dan teater zaman sekarang. Kita mulai dari teater zaman Yunani dan Romawi ya. Di zaman Yunani sejarahnya dituliskan di sini, asal mula drama ialah kultus atau pemujaan Dionysos, dewa domba atau lembu. Drama didahului oleh kurban domba atau lembu kepada Dionysos. Dalam upacara penghormatan itu dilakukan nyanyian domba yang dinamakan tragedi. Dalam perkembangannya, Dionysos digambarkan sebagai manusia dan dipuja sebagai dewa anggur dan kesuburan. Tragedi mendapat arti yang lain, yaitu drama yang melukiskan perjuangan manusia melawan nasib. Nah, ini menurut Pak Harimawan, inilah awal mula tragedi di Yunani seperti ini. Lalu untuk komedi, dalam zaman Yunani Purba, berupa karikatur terhadap duka cita dengan maksud olok-olok terhadap penderitaan, kebodohan, dan sebagainya. Itu komedi pada masa itu begitu. Berikutnya dijelaskan bentuk tragedi klasik. Ini bentuk jalannya pementasan ya. Tragedi Yunani klasik terdiri atas pertama prologus atau prolog, bagian yang diucapkan sebelum pertunjukan dimulai. Kedua adalah parodus, yaitu lagu yang mengiringi pawai dinyanyikan oleh paduan suara yang hadir di pentas sampai pertunjukan selesai. Yang ketiga adalah episodia, yaitu mengemukakan adegan-adegan dialog-dialog si pemain yang muncul di atas pentas. Episodia, mungkin sekarang kita kenal sebagai episode, biasanya terdiri atas 3-5 bagian atau lebih dan diselingi dengan stasima. Stasima sendiri adalah bagian-bagian atau kelompok nyanyian paduan suara atau nyanyian paduan suara yang biasanya terdiri dari strofe dan antistrofe dan berakhir dengan epode. Kira-kira begitu. Tapi apakah strofe, antistrofe, dan epode tidak dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir adalah exodus, bagian terakhir waktu kelompok penyanyi pergi. Jadi mulai perjalanan lagu atau pementasan tragedi klasik zaman Yunani itu dari prolog, kemudian ada parodus, episodia, stasima, dan exodus. Kira-kira begitu jalannya. Tokoh-tokoh teater di Yunani pada masa itu umumnya penulis naskah. Untuk tragedi ada Aeschylus, Sophocles, Euripides, dan untuk komedi ada Aristophanes dan Menander. Berikutnya pada zaman Romawi, ini agak sedikit berubah dari Yunani karena teater Romawi sebetulnya mengambil alih gaya teater Yunani. Mula-mula bersifat religius, kemudian pada akhirnya bersifat show business. Dalam staging atau pemanggungan, orang Romawi lebih memperhatikan kebesaran. Itu sedikit pergeseran atau perbedaan dari Yunani ke Romawi. Berikutnya zaman pertengahan. Di dalam zaman ini pengaruh gereja Katolik atas drama sangat besar. Dalam pementasan ada nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh padri dan paduan suara berganti-ganti. Ciri khasnya menggunakan pentas kereta atau panggung kereta yang dapat berkeliling dari rumah ke rumah. Dekorasinya sederhana, umumnya simbolis dan impresionis. Pementasannya simultan tapi sinkronik, kira-kira begitu. Setelah zaman pertengahan, di sini kemudian dituliskan tentang commedia dell'arte di Italia. Commedia dell'arte bersumber pada banyolan Romawi. Ciri-cirinya improvisasi atau tanpa naskah. Gaya ini dapat dibandingkan dengan gaya jazz dalam musik. Dalam jazz, melodi ditentukan lebih dulu dan anggota-anggota orkes melaksanakan improvisasi masing-masing. Hal ini bisa terlaksana bila gaya permainan sama dan kompak. Kira-kira begitu maksudnya. Cerita commedia dell'arte itu berdasarkan dongeng dan fantasi dan tidak berusaha mendekati kenyataan. Gaya aktingnya pantomim, gila-gilaan, pantomim secara liar, kira-kira begitu, dan urutan-urutan adegan tidak terlalu diperhatikan. Tokoh-tokoh di dalam lakon commedia dell'arte itu satu, Arlecchino, itu pemain utamanya atau pahlawannya.
Harlequin itu Punokawan atau badut atau clown. Kemudian ada Pantalone yaitu ayah sang dara. Dottore itu tabib yang bodoh. Capitano, kapten yang merebut sang dara. Kemudian ada Columbina yaitu Punokawan putri atau emban kalau di kita. Dan yang terakhir adalah sang dara. Jika diperbandingkan dengan teater Yunani itu bergaya paduan suara, diperluas dan distilasi. Jika dibandingkan dengan zaman pertengahan, teater di zaman pertengahan itu pergantian adegannya tidak terbatas. Sementara kommedia dell'arte, materi disesuaikan dengan adegan yang terbatas dan trilogi Aristoteles diperhatikan. Trilogi Aristoteles itu kesatuan ruang, waktu, dan kejadian, kira-kira begitu. Berikutnya adalah zaman Elizabeth. Di Inggris, pada waktu pemerintahan Ratu Elizabeth I, 1558 sampai 1603, drama sangat berkembang karena Ratu sendiri membangun teater-teater dengan gaya yang sangat istimewa. Dalam drama zaman Elizabeth inilah Shakespeare begitu terkenal. Ciri-cirinya adalah naskahnya puitis, agak bebas dalam penyusunan naskah, dan tidak menuruti hukum-hukum yang pernah ada, baik hukum penulisan naskah waktu zaman Yunani, Romawi, pertengahan misalnya begitu. Kemudian ada campuran antara serius dan humor. Tokoh-tokohnya Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe, dan sebagainya. Berikutnya aliran klasik di sini dijelaskan demikian. Beberapa orang di Prancis menentang aliran Elizabeth. Mereka membentuk aliran baru dengan nama aliran klasik karena mengarahkan kepada tragedi Yunani dan Romawi. Jadi aliran klasik ini ingin mengembalikan roh teater di zaman Yunani dan Romawi, kira-kira begitu. Ciri-cirinya adalah materi berdasarkan motif Yunani atau Romawi, baik cerita klasik maupun cerita sejarah. Ditulis dalam bentuk sanjak berirama, jadi ini lebih teratur ya dibandingkan dengan teater zaman Elizabeth tadi yang agak bebas dalam penyusunan naskahnya, meskipun naskah tersebut berbahasa puitis. Ciri berikutnya adalah aktingnya bergaya deklamasi, lakunya statis, banyak monolog yang sangat panjang, sehingga laku dramatiknya terkesan lambat. Dan ini sama seperti kommedia dell'arte, lakon-lakon aliran klasik tunduk pada trilogi Aristoteles. Tokoh-tokohnya adalah Jus van de Vondel dari Belanda dan Sang Racine dari Prancis. Berikutnya adalah drama romantik. Tidak ada penjelasan secara umum di dalam drama romantik, tetapi yang jelas di sini dituliskan drama romantik bertentangan dengan drama klasik. Ciri-cirinya ada kebebasan bentuk, isi yang fantastis, seringkali tidak logis, materinya berisi tentang bunuh-membunuh, teriakan-teriakan dalam gelap, korban pembunuhan yang hidup kembali, dan tokoh-tokohnya sentimental. Lebih mementingkan keindahan bahasa. Dalam penyutradaraan, segi visual ditonjolkan. Aktingnya bernafsu, bombastis, mimik yang berlebih-lebihan. Tokoh-tokohnya antara lain ada Victor Hugo dan Heinrich von Kleist. Selanjutnya, aliran realisme. Aliran realisme ada dua macam, yaitu realisme sosial dan realisme psikologi. Realisme pada umumnya adalah gaya atau aliran seni yang berusaha mencapai ilusi atau penggambaran kenyataan. Jadi memenggal kenyataan, kehidupan nyata untuk ditampilkan di atas pentas. Kira-kira realisme seperti itu. Realisme sosial mencoba memisahkan masalah sosial dengan masalah psikologis. Ciri-cirinya, peran utamanya biasanya rakyat jelata, petani, buruh, pelaut, dan sebagainya. Aktingnya wajar, seperti yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya Henrik Ibsen dan Bernard Shaw dari Inggris. Realisme sosial ini sering disebut sebagai realisme murni atau naturalisme. Berikutnya adalah realisme psikologis. Ciri-cirinya, permainan ditekankan pada peristiwa-peristiwa internal atau unsur-unsur kejiwaan. Secara teknis, segala perhatian diarahkan pada akting yang wajar, intonasi yang tepat. Suasana digambarkan dengan perlahan. Untuk gaya ini biasanya sutradaranya harus orang psikolog atau orang yang memahami psikologi. Tokoh-tokohnya August Strindberg dan Eugene O'Neill.
Nah, kemudian aliran ekspresionisme. Ekspresionisme ialah seni menyatakan atau seni mengekspresikan yang lahir pada masa sesudah Perang Dunia I. Ciri-cirinya pergantian adegan yang cepat, penggunaan pentas yang ekstrim, dan fragmen-fragmen yang filmis. Misalnya layar diproyeksikan seperti film. Ada 3 aliran di dalam ekspresionisme menurut Harimawan di sini. Yang satu, adanya gerak kolektif dalam drama. Yang dipentaskan biasanya adalah berupa revolusi sosial. Yang kedua, aliran yang dipengaruhi oleh psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang ketiga, aliran yang dipengaruhi oleh film. Tokoh-tokohnya di sini ada Erwin Piscator, Max Reinhardt, Meyerhold, bahkan Bertolt Brecht. Ini yang dicatat oleh Pak Harimawan. Yang terakhir adalah drama masa kini atau drama zaman sekarang ini. Menurut Pak Harimawan tidak mempunyai ciri-ciri khas dalam gaya penyutradaraan. Jadi banyak aliran yang lahir di dalam drama zaman sekarang ini, misalnya puitis romantik, absurd, dan sebagainya. Ini tentang sejarah pementasan lakon di Barat yang ditulis oleh Pak Harimawan terkait dengan gaya atau aliran pementasan teater mulai dari zaman Yunani sampai zaman sekarang. Kira-kira begitu. Bahasan berikutnya adalah ilmiah teater. Ini ada di bab 16 di halaman 168. Saya bacakan ya. Untuk memperoleh gambaran tentang ruang lingkup pembahasan teater sebagai ilmu, akan dikemukakan beberapa data mengenai tumbuh dan berkembangnya eksistensi teater pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu yang secara khusus menggarapnya sebagai suatu bahan studi. Nah, ilmiah teater di dalam buku dramaturgi ini memiliki makna bahwa teater itu sudah tidak lagi hanya sekedar karya seni, tapi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebagai sebuah objek kajian di perguruan-perguruan, di sekolah-sekolah. Karena teater sebagai ilmu pengetahuan, maka dengan sendirinya pasti akan berkembang. Jadi bukan proses yang turun-temurun lagi ya, kira-kira begitu. Uraiannya atau penjelasannya demikian. Pengetahuan teater memilih teater dengan segala bentuk serta gejala yang timbul sebagai objek studinya. Jadi ilmu teater itu mempelajari tentang teater dan segala seluk-beluknya dan segala yang mengelilinginya, kira-kira begitu. Karena demikian, karena objek studinya demikian, maka teater hendaklah diartikan secara luas. Misalnya drama yang berdialog, yang dinyanyikan, sirkus, drama radio, televisi, lakon di film, happening, permainan boneka, wayang, main, pantomim, dan semua bentuk-bentuk teatrikal merupakan bahan studi atau bahan kajian atau bahan penyelidikan di dalam ilmiah teater. Jadi teater harus diartikan secara luas ya, tidak sempit sebagai proses membaca naskah, menghafal naskah lalu kemudian mementaskannya, tapi segala hal tentang peristiwa atau aktivitas teatrikal itu bisa menjadi bahan studi dari ilmiah teater. Di sini juga dijelaskan 4 faktor yang menentukan suatu pergelaran seni teater ialah 1. Sebuah ketentuan yang bisa digelarkan, sebuah ide atau naskah. Penjelasannya bisa berbentuk suatu karya literer, bisa juga berwujud suatu naskah yang mencatat jalinan kejadian dari suatu improvisasi, tarian, balet, dan lain sebagainya. Jadi di sini lakon pun bisa menjadi bahan kajian dari ilmiah teater. Kedua, aktor. Penjelasannya, selain aktor termasuk juga sutradara, penata dekorasi, rias, dan lain sebagainya. Jadi intinya pelaku teater itu juga bisa menjadi kajian dari ilmiah teater. Berikutnya adalah ruang perlakonan atau pentas. Yang dimaksud dengan pentas di sini adalah pentas serta sarana-sarana akomodasi gedung pertunjukan. Jadi gedung pertunjukan pun bisa menjadi bagian dari kajian ilmiah teater. Yang terakhir adalah penonton. Jadi penonton pun bisa dikaji di dalam ilmiah teater tersebut. Selanjutnya, seorang yang dengan tekunnya mempelajari dan menyelidiki teater dapat juga dikatakan sebagai seorang historikus atau sejarawan. Selanjutnya diuraikan di sini tentang ilmiah teater yang
diterapkan atau dipelajari di perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya di Jerman, istilah Theaterwissenschaft itu sudah dipopulerkan pada permulaan abad ke-20 oleh Arthur Koestler. Terus kemudian pada Universitas Amsterdam digunakan istilah dramaturgi dan sejarah seni drama untuk mempelajari atau mengetahui tentang drama. Berikutnya, mata kuliah teater diberikan juga pada perguruan-perguruan tinggi di Jerman, Austria, Perancis, Inggris, Denmark, Swedia, dan Amerika Serikat. Jadi istilahnya sebagai sebuah ilmu pengetahuan, teater itu sudah diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Ilmiah teater menciptakan dua bidang pokok atau subjek pokok, yaitu dramatologi dan teatrologi. Dramatologi adalah istilah lain yang digunakan untuk dramaturgi. Jadi pembahasan tentang ilmiah teater itu dibagi menjadi dua. Menurut Harimawan itu hal-hal yang berkaitan dengan drama atau dramaturgi, dan kemudian teatrologi yang lebih pada teaternya. Teatrologi menyelidiki aspek-aspek pergelaran teater sehubungan dengan aktor, pentas, dan penonton. Pembahasan di dalam teatrologi misalnya adalah telaah tentang asal teater, perkembangan arsitektur gedung pertunjukan, cara mekanisasi pentas, aktor dan sutradara, interpretasi naskah, masalah penonton, peranan pemerintah, dan problem-problem yang terkait dengan sosial kultural di dalam teater. Itu bisa menjadi pokok bahasan di dalam teatrologi. Sejak ilmiah teater diajarkan di perguruan tinggi, maka dengan sendirinya pengetahuan teater itu berkembang secara sistematis melalui sarana-sarana yang ada, misalnya penerbitan majalah, kongres-kongres internasional, publikasi-publikasi ilmiah, dan untuk sekarang kita bersyukur karena banyak media yang bisa gunakan untuk mempelajari teater itu. Tidak hanya buku yang tertulis semacam ini, tapi kita juga bisa melalui internet. Berikutnya, sebuah lembaga untuk pengetahuan teater bukanlah sebuah museum, bukan pula sekolah, bukan pula pusat penerangan teater, tetapi lembaga semacam itu merupakan suatu lembaga pendidikan bagi calon-calon ilmuwan teater, sekaligus merupakan sebuah lembaga riset. Jadi ini kata kunci ilmu pengetahuan teater itu berkembang, karena lembaga yang digunakan untuk mempelajari pengetahuan teater tersebut itu semestinya lembaga pendidikan yang senantiasa melakukan riset. Maksud Pak Harimawan begitu. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan skill bermain teater saja, memproduksi teater saja, tapi juga melakukan riset. Berikutnya, seorang kritikus teater adalah pertama-tama seorang wartawan yang bidang keahliannya meliputi problem teater. Sasaran analisis kritiknya tidak hanya ditujukan kepada naskah saja, tetapi juga kepada aktor, sutradara, dan semua elemen yang ada di dalam pergelaran. Menurut Pak Harimawan, dalam memberikan suatu resensi teater, hendaklah dibaca dan dipahami dahulu naskahnya sebelum melihat pementasannya. Caranya demikian. Seseorang perlu membuat resensi cerita berdasarkan naskah yang ada, lalu kemudian menyaksikan lakonnya atau pementasannya, baru kemudian di situ dia menganalisis unsur-unsurnya. Setelah itu baru dia membuat analisis dan menuliskan kesimpulannya. Begitu maksudnya Pak Harimawan tentang resensi sebuah teater, secara sederhananya begitu. Nah, ini satu hal yang menarik. Seorang sarjana pengetahuan teater bisa berkedudukan sebagai karyawan instansi kesenian atau kebudayaan pemerintah. Bisa juga sebagai pengajar sejarah drama atau teater pada sebuah sekolah teater. Bisa juga menjadi dosen pada lembaga perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah teater. Jadi Pak Harimawan menuliskan bahwa seorang sarjana teater itu memiliki kesempatan bekerja yang lebih banyak, seperti teman-teman yang sekarang menjadi guru teater misalnya begitu. Berikutnya Pak Harimawan memberikan sedikit uraian tentang jenis mata kuliah yang diberikan pada Universitas Utrecht tentang pengetahuan teater. Mata kuliah tersebut meliputi sejarah drama, pengetahuan komposisi dramatik, ada kritik teater, drama radio dan televisi, hukum dan pengaturan drama, sarana-sarana studi ilmu teater, dan tugas-tugas sutradara. Itu mata kuliah yang diberikan pada Universitas Utrecht
yang ditulis oleh Pak Harimawan di dalam buku dramaturgi ini. Nah, kalau di kita mata kuliah teater di perguruan tinggi teater itu ya banyak. Semua hal terkait teater pasti dipelajari di situ, termasuk skill atau cara memproduksi teater juga dipelajari. Kemudian hal-hal yang ada di sekitar teater, misalnya sejarah teater, terus kemudian dramaturgi juga dipelajari. Jadi ilmu pengetahuan teater sampai dewasa ini sudah berkembang sangat pesat dan menurut saya juga diajarkan di mana-mana. Bahkan kalau di Indonesia, di negara kita ini ada SMK khusus teater yang mungkin belum tentu ada di negara yang lain. Oke, terakhir di dalam ilmiah teater ini menarik. Pak Harimawan menuliskan demikian. Pemerintah suatu negara seyogianya memberikan bantuan finansial kepada kegiatan teater setempat. Nah, ini pesan yang sangat baik. Jadi teater, kelompok teater, aktivitas teater, kegiatan teater itu semestinya mendapat bantuan dari pemerintah. Karena sejarah menunjukkan bahwa sejak teater Yunani kuno, pemerintah selalu menjadi sponsornya. Jadi pemberian subsidi dari pemerintah itu sangat penting artinya bagi perkembangan teater. Nah, jika ada sponsor dari pemerintah, pastinya teater akan berkembang dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Harimawan dalam buku dramaturgi ini. Demikian teman-teman, itu sekilas pembahasan tentang buku dramaturgi karya Pak Harimawan ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan pembahasan buku yang lain. Terima kasih.